Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan bicara soal merdeka mengajar, ya, temannya merdeka belajar, yaitu cara belajar yang sekarang lagi digaung-gaungkan oleh pemerintah. Dan kita akan lihat dari sisi guru-gurunya ya, bagaimana sih teknik-teknik supaya anak-anak mendapatkan pengajaran yang sistemnya merdeka belajar ini. Yuk, kita lihat ya. Pertama, nah, pertama kita mulai dengan membuka websitenya ya, websitenya Kemendikbud. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, tapi kita pilih yang ini, pelatihan mandiri. Kebetulan sekolah tempat saya mengajar mendapat kesempatan untuk dapat akses untuk belajar ini ya, belajar mengenai mereka belajar ini. Jadi saya dapat aksesnya, dapat password dan akunnya. Jadi bagi yang nggak punya, tenang aja karena saya di sini tujuannya adalah men-share apa yang saya pelajari di sini. Oke, yuk. Di sini kita lihat ada beberapa topik ya, banyak yang bisa dipelajari. Tiap topik juga ada banyak modul. Nah, tapi kita fokus dari yang topik pertama dulu nih, Merdeka Belajar. Oke. Sebenarnya yang mau saya share adalah nggak semua videonya, nggak semua pengajarannya, tapi hal-hal yang bisa dibilang mind blowing, ya, hal-hal yang membuat kita berpikir, oh ternyata begitu toh, oh ternyata selama ini mengajar kita salah toh, oh ternyata selama ini cara yang benar tuh begini toh. Ternyata modern ini, zaman-zaman modern ini harusnya caranya begini toh. Kita lihat ya. Kita mulai deh. Kita mulai ya dari video pertama. Ibu dan bapak guru, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tubuhnya itu. Oke, apa sih itu maksudnya? Bahasanya kayaknya berat banget ya. Oh, ada tumbuh hidupnya, apa dasar hidupnya. Oke, lebih gampangnya kita lihat contohnya sih. Maksudnya apa sih? Kita lihat metaforanya. Seorang petani yang menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Petani mungkin dapat memperbaiki keadaan tanaman padinya, atau bahkan menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Bagaimanapun, ikhtiar yang terbaik yang dilakukan oleh petani untuk tumbuhnya padi tidak akan dapat membuat tanaman padi itu tumbuh menjadi tanaman jagung atau tanaman lainnya. Ini bagus ya, ada quote nih dari si Ki Hajar Dewantara nih. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. So, yang dimaksud dengan kata-kata tadi yang berat itu adalah gitu. Padi nggak bisa berubah jadi jagung. Alias kalau anak-anak yang punya kodrat masing-masing ya, ada yang mungkin jago di math, ada matematika, ada yang jago di seni ya, art, ada yang jago di bahasa, jago berkomunikasi. Itu kodrat anak-anak masing-masing, beda-beda. Kita tidak bisa memaksakan seorang yang tidak bisa matematika misalnya dari sononya ya, dari secara genetiknya, keturunannya, hereditasnya tidak bisa math. Kita tidak bisa memaksakan dia untuk bisa berubah jadi nilainya 100 di math, di matematika. Oke. Bukan berarti kalau orang nggak bisa matematika ya udah nggak bisa banget, nggak gitu ya. Kita masih bisa mengusahakan, kayak petani mengusahakan supaya tanahnya bagus, cahaya mataharinya cukup dan segala macam. Kita juga bisa mengusahakan supaya paling nggak at least anaknya bisa lah dasar-dasar basic-basic matematika. Tapi kita tidak bisa memaksakan kalau memang dia tidak bisa, ya tidak mungkin dia bisa mencapai 100 nilainya terus gitu ya. Karena kita sebagai pendidik mungkin kadang kan stres ya, ih kok ini anak nggak bisa-bisa terus nih. Nah, kita nggak boleh merasa gitu karena sekali lagi tiap anak punya kodratnya masing-masing. Oke? Itu dulu yang pertama. Yuk, kita lanjutkan ya. Metode pembelajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi. Tanpa sadar masuk ke dalam warisan cara guru-guru kita mendidik murid-muridnya. Bahkan mungkin sampai saat ini. Bahkan itu masih saja berlangsung. Misalnya masih ditemukan kasus kekerasan pada murid di sekolah. Masih nggak? Ada nggak yang sekolahnya masih ada kekerasan tuh, gurunya memberikan hukuman dengan
istilahnya corporal punishment alias hukuman yang berupa fisik. Kalau masih ada, berarti kalian belum move on dari cara belajar kolonial Belanda, ya, masih old school, masih kuno. Oke. Sekolah. Murid mendapat hukuman atau sanksi berat ketika mereka belum atau tidak mengerjakan perintah dari guru. Contoh lain adalah sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Nah, ini ternyata ya mind blowing banget bahwa ternyata cara pengajaran yang berfokus pada hal-hal yang kognitif alias bahasa gampangnya yang bersifat akademis banget, yang fokusnya ke nilai IPA, matematika, IPS, bahasa Indonesia semua harus bagus 100. Pengajaran seperti itu justru juga sebenarnya warisan kolonial, ya. Jadi nggak cuman yang suka hukum-hukum secara fisik yang ternyata masih old school cara ngajarnya, ternyata kita yang masih berfokus pada mencapai nilai yang bagus di semua bidang, itu juga masih cara pengajaran yang kolonialis sekali, ya. Sorry banget nih harus dikasih tahu. Oke, kita dengerin lagi yuk. Misalnya, kecakapan murid diukur dari hasil ujian sumatif yang menguji kecakapan kognitif semata. Akibatnya, murid berusaha keras melatih kecakapannya dengan mengerjakan kisi-kisi soal ujian hingga mendapat nilai dan penghargaan dari sekolah. Nah, fokus pada orientasi kognitif ini menyebabkan perkembangan kecakapan sosial emosional murid terabaikan. Di sisi lain, jika murid belum mampu memenuhi tuntutan ujian sumatif yang sangat berat, tidak jarang murid-murid kita mendapat penghakiman bahwa mereka ini dianggap gagal dalam belajar. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Sekali lagi ya, pengajaran yang bersifat individualistik alias masing-masing aja berkompetisi untuk dapat nilai yang terbaik, yang masih materialistik itu bukan artinya hal-hal yang mahal, tapi hal-hal yang bersifat fokusnya pada hal-hal yang nilai, contohnya tadi dia masalah akademik doang, nilai-nilai yang dikejar, itu ternyata adalah peninggalan kolonial Belanda banget. Oke. Dan kita tahu lah kalau selama ini kita belajar cuma buat mengejar nilai, ujung-ujungnya hal-hal yang penting buat kehidupan kita kayak belajar bersosialisasi, belajar berkomunikasi, belajar kerjasama, itu jadi terabaikan semua. Coba, kalau misalnya kalian nilainya 100 semua selama ini ya di kelas, terus begitu lulus, seberapa persen sih dari semua yang pelajaran itu yang akhirnya dipakai di kehidupan nyata? Padahal justru hal-hal yang non-kognitif, yang kayak tadi ya, masalah kecakapan kerjasama, berkomunikasi, itu justru yang bakal kepake banget dalam kehidupan, dan jarang sekali di sekolah diajarkan. Salah banget ya. Ki Hajar Dewantara melihat bahwa sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda ini hanyalah tempat pendidikan pikiran atau rasio, yang menebarkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan saja, tanpa adanya pendidikan sosial emosional atau tanpa adanya olah rasa. Selain pendidikan kecerdasan atau keterampilan berpikir, pendidikan kultural, yaitu pendidikan yang berdasarkan garis bangsa dan budaya, misalnya dengan menghargai proses belajar murid, merayakan setiap pencapaian pembelajarannya, dan mengajar sesuai dengan kompetensinya, juga sangat dibutuhkan oleh murid. Pengembangan kita mundur dikit ya. Jadi ini ada poin yang penting nih. Kita ngomongin pendidikan kultural, bukan cuma belajar soal apa sih budaya Indonesia, apa aja sih lagu-lagu daerah, tarian daerah, bukan cuma itu. Pendidikan kultural di sini artinya mengajarkan kebudayaan yang baik yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menjadi orang yang berbudaya, contohnya orang yang sopan, orang yang kalau melakukan sesuatu dipikirkan dahulu, yang tidak asal komen kalau lagi di sosial media tanpa memikirkan orang lain. Itu adalah contoh pendidikan kultural ya. Jadi bisa dibilang orang-orang yang tadi saya sebut ya, misalnya orang-orang yang gampang panas di sosial media itu tidak berbudaya, karena memang bukan salah mereka juga, di sekolah mereka nggak diajarin. Yang diajarin cuman yang penting nilai lo bagus, which is salah ya. Penting pendidikan kultural ini, jadi orang yang berbudaya, orang yang punya
budi pekerti sekali lagi. Oke, kita lanjut. garis bangsa dan olah cipta dibutuhkan oleh ini. Pengembangan budi pekerti berupa olah pikiran atau olah cipta, olah rasa atau menghaluskan perasaan atau karakter, olah karsa atau menguatkan kemauan, dan olahraga atau menyehatkan jasmani adalah sebuah bentuk pendidikan yang holistik. Oke, bentuk pendidikan yang holistik tadi sekali lagi apa? Olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Coba sama ini di sekolah, apa sih diajarin? Paling cuma olah cipta ya, supaya jadi pinter otaknya, dan olahraga. Olahraga aja kalau bisa dibilang porsinya dalam seminggu tuh paling cuma sekali seminggu, ya kan? Yang lain-lain, olah rasa atau budi pekerti, ya ada lah sedikit-sedikit ya. Mungkin ada pelajarannya belajar budi pekerti, tapi cuman kayak sekali lagi seminggu sekali. Olah karsa malah nggak ada, hampir nggak ada. Olah karsa ini contohnya mengajak anak-anak supaya punya kemauan untuk melakukan hal yang baik, kemauan untuk misalnya mau menunjukkan kemampuan dirinya, itu jarang-jarang. Paling kalau mereka orang-orang yang suka berkompetisi, misalnya mereka ikut kompetisi, itu di situ olah karsa mereka terdorong. Tapi di luar itu yang anak-anak yang diam-diam aja istilahnya, nggak kebangun bagian itunya. Sayang banget. Bentuk pendidikan yang holistik yang akan menuntun bagaimana murid dapat tumbuh kembang secara baik. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya. Kekuatan batin, bukan ini ya, kebatinan bisa menggerakkan sesuatu dari jauh, nggak itu kan kayak gitu ya. Tapi ini tadi sosial, emosi, empati, dan lain sebagainya. Misalnya guru mengampu pelajaran yang sifatnya pengetahuan, kemudian menilai murid dengan menggunakan soal pilihan ganda yang cenderung hanya mengingat informasi yang diberikan. Padahal beragam informasi dan pengetahuan yang diberikan dan dapat diakses dari mesin pencari dari sumber belajar lain. Oke, itu ya bedanya zaman dulu zaman sekarang. Zaman dulu wajar kalau kita diajarin hal-hal yang sifatnya menghafal karena akses ke pengetahuan itu susah. Dari buku dari perpustakaan itu juga nggak banyak mungkin ya. Jadi ujung-ujungnya ya kita harus tahu dari guru. Guru harus memberitahu informasi-informasi sifatnya hafalan. Tapi sekarang coba kalau ada yang nanya ke kita, kapan sih perang di Ponorogo? Kalau kita nggak bisa jawab, gampang buka Google, beres, dapat jawabannya. Kalau ada yang tanya, siapa sih pendiri PBB misalnya atau pendiri ASEAN, siapa aja sih? Kalau nggak hafal, tinggal buka ini YouTube, Google, semua ada jawabannya. Jadi pengajaran yang sifatnya ke arah hafalan tuh udah kuno lah, tinggalin aja lah, nggak penting udah. Gimana sekarang sih cara yang baru? Kita lihat ya. Yang ada di sekitar murid dapat dibayangkan ketika seorang guru memberikan soal operasi hitungan bilangan. Jika ia hanya memberi soal-soal dan menilai hasilnya, maka mesin hitung seperti kalkulator bisa juga memproses hal yang demikian. Kekuatan. Jadi bahkan di hal yang namanya matematika pun yang kayaknya sebagai semua orang perlu nih kita semua belajar cara berhitung yang benar. Well, nggak salah sebenarnya ya. Tapi kalau cuma belajar cara menghitung itu yang salah. Karena kalau cuma cara menghitungnya, buka kalkulator aja, masukin rumusnya di dalam, masukin soal-soal nilai-nilainya, angka-angkanya di dalam rumus yang ada di Google, press enter, keluar jawabannya. Kalau cuma cara menghitung, komputer bisa melakukan. Lalu apa sih yang harus diajarkan juga dalam matematika misalnya? Contohnya ini. Keterampilan berpikir memang benar harus diasah dan ditingkatkan. Tetapi agar mencapai keseimbangan menjadi manusia, murid juga sebaiknya dilatih dan dikuatkan kebutuhan batinnya dalam berkehendak menentukan tujuan belajarnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, refleksi diri untuk mengembangkan dirinya, dan tentunya berkontribusi di lingkungan sosial. Banyak ya poin-poinnya ya tadi, kita ulang dikit lagi ya. Jadi ini nih yang perlu dikembangkan, mengembangkan kerjasama, mengembangkan empati,
ya, membangun kerjasama, membangun empati, menghargai sesama. menghargai sesama. Itu kan semua di luar ya dari pelajaran yang dihafalkan itu. Tapi masa sih hal-hal kayak gini masukin ke dalam pelajaran IPA misalnya? Well, bukan berarti nggak bisa ya. Misalnya contohnya kalau belajar IPS, kita belajar soal negara-negara lain, kita bisa memfokuskan dalam hal menghargai sesama ini dalam bentuk soal-soal atau kegiatan yang menunjukkan bahwa adanya keragaman di dunia ini. Itu yang difokuskan, jangan cuma hafalkan siapa nama presidennya atau siapa nama ibu kotanya, bukan cuma begitu. Kita lihat kultur mereka contohnya. Oke. Kalau tadi matematika contohnya gimana? Refleksi diri untuk mengembangkan. Oke. Mengembangkan diri dalam matematika, misalnya soal-soal matematika, jangan cuma belajar berhitung aja, tapi belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau ada soal cerita misalnya, buatlah soal cerita yang akhirnya mendorong anak untuk berpikir kritis, yang mungkin jawabannya bisa lebih dari satu, tapi melalui penghitungan secara matematis mereka mendapatkan jawaban lalu memberikan kesimpulan. Itu yang penting. Kemudian mereka mengembangkan diri bahwa mereka menjadi orang yang lebih berpikir kritis, lebih bisa memecahkan masalah. Itu dia. Dan tentunya berkontribusi di lingkungan sosial. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Maka pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamnya, bukan sebaliknya malah menjauhkannya. Tidak jarang kita menjumpai guru membantu memberikan ilmu dan wawasan di luar konteks di mana murid tinggal dan hidup. Misalnya, mayoritas murid adalah anak petani karet, diberikan wawasan dan informasi bagaimana menjaga kelestarian dan ekosistem laut. Misalnya, kemajuan pesat teknologi. Mundur dikit. Ya, soal ngomong tadi nih ya. Jadi orang-orang anak-anak petani karet diajarinnya ekosistem laut. Nggak salah sebenarnya, biar ada info tambahan ya, belajar menjaga kebersihan ekosistem laut. Tapi masalahnya anak nanti nggak nyambung karena mereka nggak pernah lihat laut. Mereka taunya pohon, tanaman-tanaman, hewan-hewan di hutan. Kalau gitu, ajarkanlah hal-hal yang berhubungan dengan hutan, menjaga keberlestarian hutan misalnya. Oke, contoh lain nih di Jakarta, saya tinggal di Jakarta ya. Jakarta ini punya banyak problem loh, problem-problem yang berhubungan dengan polusi, problem dengan cuaca. Tapi ternyata pas lagi kita belajar, karena di buku memberikan contoh problem yang terjadi di luar negeri atau terjadi di misalnya di hutan, kita nggak bisa bayangin, anak-anak nggak bisa bayangin, emang kayak gimana sih problemnya? Coba deh kita arahkan ke problem-problem yang terjadi di sekitar anak-anak. Saya sendiri ngajar di sekolah yang kurikulumnya dari luar negeri ya. Karena itu bukunya juga buku dari luar, soal-soalnya, soal-soal matematikanya, soal-soal yang berhubungan dengan apa yang terjadi di negara lain itu. Misalnya uang yang dipakai adalah dolar. Lalu kalau ngomongin soal pajak, ya pajaknya sebesar yang ada di negara itu. Nah itu yang bikin anak jadinya nggak nyambung, karena selama ini mereka taunya kalau di Indonesia ya pakai uangnya rupiah, nominalnya beda, harga barangnya beda-beda, pajaknya pun persentasenya beda-beda. Coba kalaupun memang oke lah, nggak mau sudah ada bukunya dengan konteks yang seperti itu, kita harus tambahkan di luar konteks itu dalam bentuk kegiatan tertentu, latihan-latihan yang terpisah mungkin, yang bisa lebih berhubungan, memberikan konteks yang berhubungan dengan anak-anak. Itu akan lebih kena. Lanjut. Informasi bagaimana teknologi membuat cara belajar dan berinteraksi murid juga berubah. Jika tidak kita siapkan dan beradaptasi dengan baik, maka murid-murid mungkin tidak akan mampu hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Contohnya, guru yang terbiasa mengajar dengan menggunakan metode utama ceramah, menyampaikan informasi-informasi yang sudah ada di mesin pencari atau digital, membuat murid memiliki kompetensi yang tidak relevan dan sesuai dengan keterampilan abad ke-21.
Keterampilan abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Itu 4 hal yang sebenarnya harus kita tekankan ke anak. Bukan menghafal, bukan cuma mendengarkan guru berceramah di depan. Bagaimana cara kita menularkan hal ini? Ya dengan cara mengubah cara kita ya. Jadi jangan lagi cuman kita berceramah, oke, ini yang kita pelajari bla 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 bla, anak-anak catat, anak-anak lihat, anak-anak dengar, udah cukup. Enggak. Ajarkan mereka berpikir kritis, berikan dialog dalam situ. Ajarkan anak berkreasi ya. Berikan tugas yang membuat mereka tuh harus membuat sesuatu. Ajarkan komunikasi. Buat supaya anak akhirnya mengkomunikasikan apa yang sudah mereka mengerti dalam media-media lain. Dan kolaborasi. Ajak anak-anak bekerja sama. Itu yang penting. Yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Maka, sebagai pendidik, kita juga dapat membantu memberikan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kecakapan tersebut. Seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya. Misalnya, guru membantu murid untuk melakukan refleksi diri sebagai proses mengenali dan melihat kembali potensi dirinya. Kemudian, murid diajak untuk mengamati keadaan sekolah dan lingkungannya. Setelah itu, murid menganalisis permasalahan dan potensi yang muncul dari hasil pengamatannya. Ini adalah contoh belajar berpikir kritis. Guru kemudian mengajak murid untuk berkreasi, merespon potensi dan isu yang terkoneksi dengan dirinya melalui proses berproyek yang bisa mereka lakukan secara individu maupun berkelompok. Ini adalah bentuk belajar kreativitas dan kolaborasi. Lalu, murid mengkomunikasikan karyanya melalui berbagai format presentasi, seperti misalnya pameran, sosialisasi, atau seminar kepada publik atau audiens yang akan terdampak dari karyanya. Ini adalah bentuk belajar komunikasi. Oke, ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi, saat belajar suatu topik, jangan melulu cuma catat buku, atau baca buku, atau dengerin guru, atau cuma menonton video misalnya. Sebenarnya menonton video itu bentuk ceramah tahu, tapi bentuk ceramahnya lewat video gitu aja. Cuman nggak akan membantu banyak. Yang penting adalah tadi itu, ajak mereka memecahkan masalah yang terjadi, mengutarakannya, bekerja sama, membuat sesuatu, itu yang penting. Nah, soal metode belajar nih, ya, metode pembelajaran bisa dalam bentuk apapun, dan bisa ambil dari manapun, dari luar negeri pun bisa. Contohnya ada namanya pembelajaran STEAM ya, Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Kedengarannya keren, kedengarannya rumit, kedengarannya susah, tapi kita dengerin yuk. Seringkali pembelajaran STEAM ini dipahami sebagai pembelajaran menggunakan teknologi tinggi, seperti robotik, komputasi, atau coding. Padahal bisa diartikan lebih luas, seperti teknologi fermentasi tempe, teknologi pewarnaan batik, ataupun teknologi pengawatan makanan seperti pembuatan ikan asin atau ikan asap. Dengan memahami konsep pembelajaran STEAM, maka guru dapat menyesuaikan keinginan belajar murid dengan kondisi ketersediaan daya dukung untuk belajar dengan tetap menghadirkan nilai-nilai lokal. Dalam menilai pemahaman murid, kita mundur lagi dikit ya. Jadi STEAM, teknologi, science, kedengaran keren, tapi sebenarnya nggak harus seperti itu. Kita harus sesuaikan dengan apa yang ada di sekitar anak, apa yang ada di negara ini, di kota mereka. Jadi sesuaikanlah teknologinya dengan apa yang mereka bisa alami. Oke, kalau kita bicara mengenai teknologi robot misalnya, itu mungkin buat sekolah-sekolah yang mahal ya, yang bisa memberikan modal yang cukup. Tapi saat kita belajar robot itu sebenarnya kita belajar hal-hal yang terkait hal-hal mekanik ya, misalnya kayak pengungkit, ya tuas, atau misalnya kayak roda, hal-hal seperti itu. Ya udah kita masukkan aja dalam konteks yang lebih simpel. Contohnya, kalau kalian tahu mainan Tamiya ya, belajar Tamiya itu pakai Tamiya itu sebenarnya
itu belajar hal-hal yang berhubungan dengan mekanik. Tapi dalam versi yang lebih simple, kita belajar mengenai dinamo di situ, bagaimana dia bekerja. Nggak harus hal-hal keren kayak robot atau kayak percobaan-percobaan yang keren kayak Tony Stark, nggak usah gitu. Oke, lanjut. Menyesuaikan untuk belajar dengan tetap menghadirkan nilai-nilai lokal. Dalam menilai pemahaman murid, pendidik sebaiknya tidak hanya menggunakan satu jenis alat pengukuran, lalu menyimpulkannya. Oke, kita ngomongin soal penilaian nih. Kalau kita selesai belajar lalu kita kasih tes misalnya, penilaian itu gimana sih yang baik? Tetapi dapat menggunakan alat pengukuran lainnya yang melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya. Evaluasi diri. Murid cenderung mengikuti apa yang dikatakan. Sorry, kita stop dulu. Jadi ngomongin sedikit soal nilai ya. Jadi jangan cuma menilai berdasarkan angka ya, 1 sampai 10, 1 sampai 100, 1 sampai 1000. Nggak usah gitu doang. Tapi kita bisa menilai dengan melibatkan anak-anak. Setelah mereka melakukan sesuatu, mereka isi sebuah kolom refleksi, misalnya, mereka bisa melihat sendiri. Oh, tadi saat aku melakukan presentasi, suara aku kurang kenceng nih, suara aku kurang jelas ngomongnya nih. Tapi topik yang aku cover udah cukup lengkap loh. Nah, kayak gitu kan, dia bisa menilai dirinya sendiri. Kita juga bisa melihat dari apa yang dia refleksikan dan apa yang kita lihat saat dia presentasi, dan kita bisa memberikan masukan. Iya nih, kamu kalau mau ngomong lebih kencang, coba deh latihan dengan cara begini-begini contohnya. Itu akan lebih berefek. Karena setelah itu anak jadi, oh iya, aku coba deh next time kalau ada presentasi, aku latihan dengan cara itu dulu. Dia akan berkembang. Tapi kalau cuma nilai, dia cuma lihat, nilai aku 70. Oke, lulus. Berarti nggak ada yang perlu aku perbaiki. Padahal kita tahu, angka 70 itu kan berarti masih ada yang harus diperbaiki. Tapi karena dia sudah merasa, udah lulus, aman. Ya udah, nyantai. Ya, itu salahnya. Lanjut. Pemahaman dan mengikuti apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh guru karena kondisi yang dibangun dan diciptakan guru memang demikian dalam proses belajarnya. Apa yang disampaikan guru merupakan kebenaran pengetahuan dan terbaik bagi murid. Nah, itu konsep yang zaman dulu ya. Jadi semua yang dikatakan guru itu benar. Kalau guru salah, lihat peraturan nomor 1. Nggak boleh gitu lagi. Sekarang beda. Sekarang murid punya akses untuk pengetahuan yang mungkin lebih benar daripada punya yang kita tahu. Misalnya, guru meminta murid menghafal perkalian, tanggal peristiwa sejarah kemerdekaan, dan lain-lain yang sifatnya hafalan tanpa dibukakan ruang dialog tentang kegunaannya atau kebermanfaatannya bagi diri murid. Sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sumber-sumber pengetahuan kini terbuka luas akses dan beragam bentuknya. Seperti adanya mesin pencari yang bisa menyediakan beragam informasi yang kita inginkan. Sehingga cara menuntun dan membimbing murid pun sangat berbeda. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Bukan sebaliknya, murid dianggap objek pembelajaran atau individu pasif yang hanya tergantung pada apa yang diberikan guru. Nah, ya. Jadi contohnya kita belajar soal magnet deh, yang simple. Jangan langsung kasih tahu bahwa magnet itu punya 2 kutub. Kalau utara ketemu selatan nempel, kalau utara ketemu utara menjauh. Jangan langsung gitu. Berikan sumber, suruh mereka baca atau suruh mereka nonton videonya. Setelah itu mereka selalu melakukan percobaan. Bener nggak sih kalau utara ketemu utara malah saling menjauh? Bener nggak sih kalau utara sama selatan akan nempel? Mereka lakukan percobaan. Dari situ mereka akan dapat pemahaman sendiri. Oh, berarti kalau beda nempel, kalau sama menjauh. Nah, itu mereka akan lebih nempel daripada harus ngafalin apa yang sudah kita katakan atau kita jelaskan di buku, ya. Akan lebih baik. Sebagai contoh, murid ingin mengetahui hewan atau binatang apa saja yang hidup dekat di sekitarnya. Maka, guru tidak langsung memberikan jawabannya. Tetapi,
membimbing murid melalui pendekatan saintifik dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan murid untuk dapat mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan dalam membangun pemahamannya tentang kehidupan hewan yang dekat dengannya. Salah satu contoh metode pembelajaran abad 21 yang berpusat pada murid adalah pembelajaran berbasis proyek. Guru dapat... Ada yang pernah dengar pembelajaran berbasis proyek? Itu namanya, bahasa Inggrisnya Project Based Learning, PBL. Tapi kalau bahasa Indonesia, pembelajaran berbasis proyek. Apa sih itu? Ini contohnya ya. Ini bukan contohnya, apa penjelasannya? Mengajak murid mengamati permasalahan dan potensi yang ada di sekitarnya. Kemudian, guru bersama murid merancang proyek yang akan dilakukan, lalu murid mencari data dan informasi dengan bimbingan guru. Sampai murid dapat menyimpulkan dan menyampaikan hasilnya melalui media yang menurutnya sesuai. Kecenderungan mengandalkan ujian atau Jadi, PBL atau Project Based Learning tadi sebenarnya mirip seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, anak-anak diajak untuk melakukan proyek mereka sendiri. Mereka bertanya mengenai suatu hal yang sedang dibahas, kemudian di situ mereka melakukan percobaan, cari-cari info, cari-cari data, ya entah datanya dari percobaan atau dari pustaka, dari internet bisa juga. Tapi fungsi guru bukannya nggak berfungsi ya, gurunya berfungsi untuk mengarahkan. Kalau menurut kita, oh apa yang mereka temukan sebenarnya itu ada informasi salah, ya kita arahkan, kasih tahu. Kalau misalnya hasil percobaannya ternyata gagal, kita arahkan kenapa gagal, apa yang salah. Itu fungsinya, namanya fasilitator, bukan guru zaman dulu ya. Guru zaman now itu fasilitator. Sesuai. Kecenderungan mengandalkan ujian atau evaluasi sumatif tanpa didasari atas pemahaman tentang penilaian itu sendiri dapat menjadi bumerang dan sangat merugikan murid. Bahkan dapat melemahkan potensi dan kekuatannya. Proses demi proses yang dilalui murid dalam mencari dan membangun pengetahuan dan pemahamannya juga sebaiknya menjadi perhatian utama para guru. Dari sanalah guru dapat melakukan penilaian proses belajar atau formatif yang juga dapat digunakan untuk membantu merefleksikan pembelajaran yang disusunnya. Sehingga semangat perbaikan terus-menerus dapat diinternalisasikan dalam diri dan menjadi pegangan pada setiap pendidik. Oke, nih ngomongin soal nilai lagi. Ini sebenarnya yang saya paling nggak suka ya kalau dalam sistem nilai itu gini. Anggaplah anak diberikan 3 tes dalam satu semester. Ya, tes pertama nilainya jelek. Tes kedua nilainya lumayan, tes ketiga nilainya bagus. Ya. Kemudian kalau sistem nilai itu kan di rata-rata ya. Kita tambahkan semua nilainya, rata-ratanya sekian. Akhirnya dapat nilainya tengah-tengah deh. Nilainya B atau nilainya misalnya 70, tengah-tengah. Apakah itu menunjukkan kemampuan belajar siswa? Enggak banget. Kenapa? Siapa tahu waktu di ulangan pertama dia memang belum ngerti. Di ulangan kedua dia udah lebih ngerti, dan ulangan ketiga udah ngerti banget. Mana yang lebih relevan sebagai penilaian buat anak? Ya yang terakhir. Ya, ibarat kata gini, ada ujian membuat sepeda motor misalnya ya. Pertama orang-orang diajarin kan, oh ini cara bikin sepeda motor begini. Terus udah deh, pas pengetesan pertama, kita bikin motornya nggak jalan. Jelek dong, ya. Terus kita belajar lagi, apa sih sebenarnya yang salah? Kita benerin motornya. Terus pengetesan 2, jalan nih, tapi lampunya nggak nyala atau ternyata ada kerusakan di bannya atau apapun. Kita belajar lagi, apa sih yang salah? Oh, yang ini. Akhirnya terakhir kita diujikan lagi dan motornya berhasil terbuat dengan sukses. Ya, nah. Artinya kan kalau misalnya kita dinilai secara rata-rata, ya nilai kita jelek, tapi sebenarnya kita udah bisa bikin motornya, nggak salah, udah bener, udah jalan dengan baik, ya kan? Sama lagi kayak belajar taekwondo deh misalnya, kita nggak dinilai dari ketidakbisaan kita di awal, kita dilihat dari kebisaan kita di akhir pengajaran. Jadi itu yang penting, prosesnya dilihat, apakah ada perubahan dari nggak bisa jadi bisa, apa stagnan aja, atau malah cenderung awalnya bisa tapi karena malas akhirnya menurun jadi nggak bisa. Itu akan lebih penting.
penting. Jadi, thank you udah menyaksikan video saya. Semoga video ini menginspirasi semua guru untuk jadi pengajar yang lebih baik, yang lebih modern, yang lebih zaman now. Ya, sekian dari saya. Selamat belajar, semangat mengajar.